Wow, menyapa saudara dalam renungan pagi Word of Wisdom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran kita, akal manusia, diberikan atas kita yang percaya kepada Kristus, yang mengimani Tuhan adalah baik, Allah yang telah mati, Allah yang telah mengalahkan maut, bahkan menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Karya agung yang Tuhan berikan atas kita adalah sesuatu yang hebat, luar biasa, dan membuat kita semakin bergairah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berkorban bagi umatnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menilai kalau memang Yesus adalah Tuhan, kenapa dia harus mati? Kenapa dia tidak bisa membela diri? Kenapa dia seolah-olah lemah, seolah-olah tidak berdaya, seolah-olah menyerah dengan penghukuman dan keadaan? Dengar baik, karya Tuhan harus digenapi. Semua nubuatan tentang kematiannya harus digenapi. Dan tentu kemenangan karya agung selanjutnya pun harus digenapi. Bapak, Ibu, sahabat Word of Wisdom yang saya kasihi, saya mau kasih tahu semua kita, Yesus tidak pernah mati di tangan tentara Romawi. Yesus tidak pernah mati di tangan orang-orang yang membenci dia. Tetapi Yesus justru menyerahkan nyawanya sebagai tanda bahwa dia telah menyelesaikan tugas agungnya di bumi. Dan itu menjadi kekuatan buat kita, bahwa dia adalah Allah yang hidup. Matius pasal 27 ayat yang ke-50 dengan jelas berkata, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah." Ada satu tanda alam yang luar biasa, ada satu tanda alam yang dahsyat, yang ajaib, yang mulia, yang mengiring atas penyerahan nyawa Kristus kepada Bapa di sorga. Bahkan Matius 27 ayat 50 berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saya garis bawahi, Yesus menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap bergairah dalam Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dia telah melakukan karya agung yang ajaib. Kalau segala sesuatunya sudah diselesaikan oleh Tuhan, percayalah, kita hidup dalam kemenangan. Kita hidup dalam pembebasan. Kita tidak lagi ada hidup di bawah kutuk, tetapi kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Paskah kemenangan. Paskah adalah merupakan jawaban, dan Paskah adalah sukacita di mana karya Tuhan dinyatakan atas manusia. Bergaya dalam Tuhan, sambut kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih buat apa yang boleh kami baca pagi ini dalam renungan Word of Wisdom. Karya Yesus yang dahsyat, karya Tuhan kami yang luar biasa, yang tidak mungkin tergantikan dengan apapun juga. Oleh sebab itu, izinkan dalam Paskah ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu dan menyadari bahwa karya agung-Mu itu luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, dan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu, Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat merayakan Paskah, kebangkitan, kemenangan, dan sukacita. Shalom.